bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar: 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Amanat pembina upacara beserta diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad faza al-muttaqun. Pertama-tama mari kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya pada hari ini dalam rangka untuk merayakan Hari Santri Nasional. Semoga yang kita lakukan ini adalah bagian dari kebaikan yang kita lakukan. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya,
dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Sebelum amanat kami sampaikan, saya akan mengucapkan hormat kepada pembina Yayasan Darussalam dan juga para pengurus Yayasan Darussalam, para pimpinan dan asatidz Ma'had Darussalam. Dan tidak lupa saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, santri-santri di wilayah Sulawesi maupun Gunung Putri. Di antaranya Pondok Pesantren Asy-Syahid, Pesantren Quran Asy-Syahid, kemudian dari Pesantren Al-Fi, Riyadul Huda, kemudian Pesantren Darul Wazzat, Rumah Tahfidz Darul Wazzat, Rumah Tahfidz Umi Maryam, Khadijah, kemudian beberapa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pada kesempatan ini sedikit akan kami sampaikan terkait dengan kesantrian. Yang namanya pesantren, yang isinya adalah para santri. Ini adalah kearifan lokal, kekhasan dari Indonesia, di mana ada anak-anak atau generasi penerus bangsa yang mereka beragama Islam, yang menuntut ilmu, yang berpisah dari keluarganya, yang berpisah dari orang tuanya, saudara, kakek, nenek, maupun yang lainnya, dalam rangka untuk tarbiah ilmu. Dan ini setelah kita dalam sejarah hanya ada di dalam negara kita, hanya ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sejarahnya cukup panjang, sangat dan sangat panjang, di mana para pendahulu kita, para ulama memberikan pesantren itu dalam rangka untuk menggendeng generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi yang akan memegang kepemimpinan di negara yang kita cintai ini. Dan dalam kesempatan ini saya akan sampaikan jiwa-jiwa santri, karakter-karakter santri. Kalau saya ambil dari kata santri, saya ambil tiga saja. Santri saya ambil dari S atau sinnya, kemudian nun dari M-nya, dan usaha yang ketiga adalah rok-nya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita ambil dari huruf F, itu adalah seorang santri adalah salikun fil ibadah. Seorang santri adalah yang menapaki jalan ibadah. Artinya, kalau kita mengaku sebagai santri, maka artinya siap untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdepan dalam ibadah, giat dan semangat dalam melaksanakan ibadah. Itu yang ditanamkan di pesantren. Santri-santri, apakah siap semua? Siap tidak? Tidak ada ceritanya seorang santri malam tidur. Tidak ada. Jadi siap ibadah. Saya tidak berbicara salat 5 waktu. Kalau 5 waktu itu sudah melekat dalam diri mereka. 5 waktu berjamaah, 5 waktu tepat waktu, 5 waktu di depan, itu sudah kewajibannya. Tapi yang sunnah ini harus kita jaga. Yang sholat malam, mari kita tengok
sejarah para pendiri bangsa kita. Kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman pahlawan kita, seorang santri yang ketika bergerilya melawan Belanda, para sejarawan mengatakan, ulama-ulama kita menceritakan ada yang tidak lepas dari beliau, ada satu sarana yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Apa itu? Beliau selalu membuat tinggi, mungkin semuanya saya nggak tahu, tapi dia tahu ini tempat minum. Tapi bukan dipakai untuk minum saja, kendi ini dipakai untuk berwudu. Karena dia terkenal sebagai orang yang selalu menjaga wudunya dan sholat malamnya dia selalu melaksanakan. Itu panggilan besar Jenderal Sudirman. Dan mari kita lihat jauh ke belakang lagi. Ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kata beliau, saya ini tidak akan merasa nyaman di dunia, saya jernih di dunia, kalau bukan karena 3 hal. Apa di antaranya? Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah salat malam. Yang ketiga adalah kawan-kawan yang baik. Jadi kata Umar bin Khattab, saya jernih di dunia ini kalau tidak ada 3 hal ini. Nah, yang kita ambil adalah yang satu tadi, qiyamul salat malam, baca Quran. Dan ini adalah bagian dari karakter santri yang tidak pernah lepas dari Quran, yang tidak pernah lepas dari qiyamul lail. Kita turun lagi. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perang Salib. Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang beliau lakukan? Bagaimana memenangkan pasukannya? Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, santriwan saya hormati, setiap malam beliau inspeksi, setiap malam beliau keliling, turun ke bawah, melihat apa yang dilakukan oleh pasukannya di tenda-tendanya. Ternyata malam hari itu di tendanya seperti suara lebah, ada yang salat malam membaca Quran, ada yang duduk bersimpuh membaca Al-Quran. Maka apa kata beliau? Kalau pasukan bisa begini, maka kemenangan pasti dekat. Kemenangan pasti dekat. Jadi santriwan-santriwati semuanya ingat, santri adalah salikun fil ibadah. Itu bergamasi. Tidak bisa seorang santri tidak menjaga salatnya ditambah dengan salat malamnya. Tidak bisa santri lepas dari Qurannya, karena itu adalah senjatanya. Ini yang pertama. Masih ada 2 ya. Yang kedua adalah nasi'un li ghairihi. Seorang santri bagaimana adalah bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana kehadirannya adalah nikmat bagi orang lain. Bagaimana kehadirannya dirasakan oleh orang lain. Yang mereka terima adalah kebaikannya. Yang mereka terima adalah kabar-kabar baiknya. Ini adalah para pendahulu kita, para santri, para ulama kita, para pendahulu kita, yang mana mereka hadir untuk memberi solusi, hadir memberikan manfaat dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka ada. Ketika penjajah datang ke Indonesia ini, santri bergerak. Santri bergerak. Apakah mereka punya senjata? Apakah mereka punya pistol, punya pedang? Dan mereka tidak punya. Tapi kalau mereka berkreasi membuat senjata yang ada,
yang penting mereka berikhtiar, yang penting mereka berusaha. Adapun hasil, maka mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada senjata dan beruncing, senjata tombak, senjata keris, senjata pedang. Secara hitungan manusiawi, sepertinya kemenangan tidak akan datang. Tapi bagi seorang santri, yang penting kehadirannya memberikan solusi, memberikan manfaat. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan kalau kita perhatikan pesantren-pesantren dulu, itu mereka bukan lahir dengan fasilitas. Mari kita lihat banyak sekali pesantren yang itu didirikan di tanah yang justru tanah tidak bermanfaat, menurut pandangan manusia. Kalau kata orang namanya tanah tempat yang apa? Yang ya. Tapi justru didatangi oleh para ulama kita, jinnya hilang. Kenapa jinnya hilang? Karena yang tinggal di situ adalah orang-orang yang membaca Quran, yang gemar menjaga sakti waktu, yang gemar qiyamul lail. Tentunya jin semuanya pergi, semuanya kabur. Dan kemudian manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Ada satu cerita santriwati yang bertuah almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Orang itu membuka pesantren daerah Gunung Sindur, masih di Bogor ya, dekat Sultan sana. Itu daerah hutan. Apa maksudnya hutan? Bagi macam kejahatan terjadi di situ. Tapi justru beliau hadir di sana mendirikan pesantren, dan ternyata kemudian tanah-tanah yang di sana yang dulu dijauhi oleh banyak orang tidak ada yang memberani di situ. Ketika pesantren ini berdiri, kemudian makmur pesantrennya, oleh orang-orang melihat bacaan Quran, bacaan salat, kebaikan akhlak santri, akhirnya mereka pun merasa rahmat. Bahkan orang-orang yang bergerak di dunia hitam akhirnya bertaubat, tersadarkan. Akhirnya kemudian tanah di sana yang dulunya tidak ada harganya langsung melejit. Artinya kehadirannya mendapatkan manfaat. Dia berani membuka sesuatu yang orang tidak berani membukanya. Jadi hadirnya mendapatkan manfaat. Akhirnya sekarang jadi ramai, muncul pesantren satu, pesantren yang lainnya, pesantren yang lainnya. Jadi kehadiran santri dimanapun menghadirkan kemanfaatan. Kita menyeberang ke daerah yang jauh sana, di Mesir. Dulu banyak aktivis-aktivis keislaman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Ketika mereka menyuarakan kebenaran, mereka ditangkap. Apa yang terjadi? Ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, ternyata orang-orang baik ini bukan orang-orang yang diam, bukan orang-orang yang menutup nasib. Justru bagaimana nasib itu menjadi peluang. Apa yang terjadi? Justru di penjara-penjara itu mereka menanam, mereka berkebun, mereka bertanam, mereka beternak. Penjara tidak menjadi suram, justru penuh dengan buah-buahan, penuh dengan ternak. Artinya dimanapun selama Anda baik, selama Anda santri, maka disitulah Anda memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Yang terakhir, yang santriwati Allah adalah roh. Ridha bima ata'ahullah. Ridha yang Allah berikan. Jadi apapun yang kita terima dari Allah dengan kehadiran kita, maka yang kita harap hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa-apa.
karena Allah itulah yang kita cari dalam hidup ini. Semoga karakter santri ini, jiwa-jiwa santri ini ada dalam diri kita semuanya, sehingga kita betul-betul manfaat dunia maupun akhirat. Saya kira itu. Aku lupa ada yang aku minum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Amin. Speaker. Bagus. Asyik. Apa itu? Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini kami hadir di hadapan-Mu pada pagi yang cerah ini di bawah panji-panji bendera-Mu yang mulia. Kami bersyukur atas anugerah hidup dan kesempatan untuk menjadi bagian dari santri di tanah air Indonesia ini. Jadikanlah kami santri yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami hingga detik ini. Karena sesungguhnya nikmat, ridho, dan rahmat darimu lah yang membuat kami hidup berarti. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berilah kami petunjuk-Mu dalam setiap langkah yang kami jalani, agar kami tidak termasuk dalam orang-orang yang tersesat. Ya Allah, Engkau adalah sumber segala cahaya. Kami memohon agar Engkau terus memberikan cahaya petunjuk kepada kami, agar kami dapat menyingkirkan kegelapan kebodohan. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai sarana untuk menerangi kehidupan kami dan orang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan Mars Hari Santri Nasional. Hari
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Jalan. Oh, itu yang ngajar di sana. Yang ngajar apa? Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Semuanya panas, Masya Allah. Kami. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Ada. Dibawa lagi ya. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. 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 Siap maju dulu. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya. Ya, harus pulang. Kamu bawahin. Ayo cepet. Ayo. Ayo cepet. Tuh sana.
Wahib, foto sama Pak Wahib. Ya, duduk. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah berpartisipasi. Selanjutnya dipersilakan. Insya Allah pada pagi ini kami menyediakan untuk sarapan bersama. Untuk teman-teman yang ingin boleh nanti langsung mengambil posisi yang berada di sebelah kiri jika menghadap ke kiblat. Kemudian untuk yang akhir bisa langsung ikut bergabung di sebelah kanan jika menghadap kiblat. Sekali lagi, insya Allah kami menyediakan menu sarapan. Silakan teman-teman semuanya bisa ikut bergabung. Untuk yang ingin ada di sebelah kiri kami atau sebelah kiri juga menghadap kiblat, dan untuk yang akhir kemudian untuk para asatid yang kami temui ada bagian bawah telah kami sediakan yang tergabung dalam masjid di posisi paling belakang. Terima kasih. Silakan kepada teman-teman untuk bisa langsung gabung dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. 1, 2, 3. Kemudian izinnya pengurus. 1, 2, 3. Terlebih dahulu di lapangan untuk diberikan foto sesi bersama. Sesi foto bersama. Silakan kepada ibu-ibu untuk bergabung sesi foto bersama bersama pengurus Yayasan Darussalam. Apaan? Ini siapa? Makasih Bang. Makasih, San. Sini kemana? Sarapan dulu. Jangan apa nanti. Udah pada? Ya, mulai pulang. Sering-sering. Salam, Mas. Sekarang kirim grup. Itu yang Iya. RTD doang. RTD doang. selesai langsung datang. Selesai langsung datang. Betul. Bagaimana? Oh, nih. Ada hari ini ya nih. Hah? RTD diprioritaskan. Yang lain mau foto RTD. Tuh, situ tuh. Ayo bareng-bareng aja, Bu. Hah? Dah. Mal. Silakan. Teman-teman bisa langsung. Tuh, 2. Langsung ikut. Oke. Langsung bersama. Kayak andalan jempol dan 2 jari. Tauhid baru. Eja itu. Untuk yang Iwan ada di sebelah kiri, untuk yang Ahwat ada di sebelah kanan kami. Kemudian untuk para pengurus, pendamping pesantren ataupun asatid yang mendampingi para santrinya, insya Allah telah kami sediakan yang berada di dalam masjid di bagian paling belakang. Petinggi pengurus yang hadir, mari sama-sama kita abadikan momen acara pada pagi hari ini. Ambil. Ibu Ica, juga ntar. Jauh aja kan, Mas. Jangan hijau.
Lagi kandit.